pengertian manajemen peserta didik, yaitu merupakan kegiatan pencatatan dan pemberian layanan kepada peserta didik mulai dari proses penerimaan sampai mereka lulus dari lembaga pendidikan. Nah, manajemen peserta didik itu hakikatnya mencakup dua hal. Yang pertama itu merupakan manajemen peserta didik dan kegiatannya. Yang kedua itu adalah pendayagunaan kepemimpinan yang melibatkan atau bersangkutan dengan peserta didik. Selanjutnya, ada tujuan dari manajemen peserta didik. Nah, tujuannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah tujuan umum dan yang kedua adalah tujuan khusus. Nah, tujuan umum dari manajemen peserta didik itu untuk mengatur kegiatan peserta didik agar menunjang proses belajar mengajar supaya berjalan lancar, tertib, dan juga teratur. Kemudian ada tujuan khusus dari manajemen peserta didik. Nah, tujuan khususnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah untuk menciptakan iklim sekolah yang tertib dan teratur serta sehat. Yang kedua itu mengoptimalkan pengembangan karakter, pengetahuan, serta keterampilan peserta didik. Dan yang ketiga adalah menyalurkan dan mengembangkan kecerdasan, bakat, dan minat serta potensi lainnya yang ada pada peserta didik. Dan yang terakhir itu untuk memenuhi kebutuhan peserta didik, melatih bersosialisasi dan berorganisasi serta menyalurkan aspirasi mereka. Kemudian ada fungsi manajemen peserta didik. Nah, fungsinya itu sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri. Ada pula prinsip-prinsip dari manajemen peserta didik. Nah, prinsipnya itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah prinsip mempersatukan, yang kedua adalah prinsip kesediaan, yang ketiga adalah prinsip kemandirian, dan yang terakhir adalah prinsip fungsional. Ruang lingkup manajemen peserta didik. Nah, ruang lingkupnya itu berisi ada 9 hal. Yang pertama itu adalah analisis daya tamu sekolah, yang kedua adalah penerimaan peserta didik, yang ketiga itu adalah orientasi, yang keempat adalah penempatan, yang kelima itu pembinaan dan pengembangan, yang keenam itu adalah pencatatan dan pelaporan, yang ketujuh adalah hasil belajar, evaluasi hasil belajar peserta didik, yang kedelapan itu adalah mutasi peserta didik, yang kesembilan adalah kelulusan dan juga alumni. Yang pertama adalah analisis kapasitas atau daya tampung. Nah, pada analisis kapasitas atau daya tampung itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama adalah SD, yang kedua adalah SMP, yang ketiga itu adalah SMA, yang keempat itu adalah SMK, yang kelima itu adalah SDLB, dan yang keenam itu adalah SMPLB dan juga SMALB. Nah, pada tingkatan SD, SMP, dan SMA itu dalam satu kelas berjumlah paling sedikit itu 20. Kemudian yang paling banyak pada tingkatan SD itu adalah 28 peserta, dan pada tingkatan SMP paling banyak itu 32 peserta, pada tingkatan SMA paling banyak itu adalah 36 peserta. Nah, pada tingkatan SMA dalam satu kelas itu berjumlah paling sedikit itu ada 15, dan yang paling banyak itu ada 36 peserta didik. Kemudian untuk tingkatan SDLB yang paling banyak itu jumlahnya itu dalam satu kelas ada 5 peserta didik, dan yang terakhir itu ada SMPLB dan SMALB. Nah, dalam satu kelas itu berjumlah yang paling banyak itu adalah 8 peserta didik. Yang kedua adalah penerimaan peserta didik. Nah, pada penerimaan peserta didik itu menurut Imron mencakup beberapa hal. Yang pertama itu adalah pembentukan PPDB, yang kedua itu adalah rapat penentuan peserta didik baru, yang ketiga itu pembuatan, pemasangan, atau pengiriman pengumuman, yang keempat itu adalah pendaftaran peserta didik baru, yang kelima adalah seleksi, yang keenam itu penentuan peserta didik yang akan diterima, yang ketujuh itu pengumuman peserta didik yang diterima, dan yang terakhir adalah registrasi peserta didik yang diterima. Baik, selanjutnya yaitu jalur penerimaan siswa, yaitu pada jalur ini terdapat 4 jalur, yaitu jalur zonasi, jalur prestasi, jalur perpindahan tugas orang tua atau wali, dan jalur afirmasi. Yang pertama yaitu jalur zonasi. Jalur ini merupakan jalur penerimaan siswa berdasarkan zona tempat tinggal, di mana jalur ini terdapat keuntungan yaitu mudahnya akses ke sekolah antar siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah unggulan, dan dia tidak begitu pintar. Dia akan bisa masuk ke sekolah unggulan tersebut karena rumahnya berada satu zona dengan sekolah unggulan tersebut. Namun jalur zonasi memiliki banyak kontroversi dari kalangan masyarakat Indonesia dikarenakan akses bagi anak-anak berprestasi namun dia berada di luar zonasi yang ingin masuk ke sekolah-sekolah yang dianggap unggulan akan terhambat atau akan tidak bisa masuk ke sana karena terbatasnya zonasi tersebut. Dan yang kedua ada jalur prestasi. Jalur ini diperuntukkan bagi para calon siswa yang memiliki prestasi, baik prestasi akademik maupun prestasi non-akademik.
Selanjutnya yang ketiga ada jalur perpindahan tugas orang tua. Jalur ini disediakan bagi calon peserta didik yang mengikuti perpindahan tugas orang tua atau wali, namun harus dibuktikan dengan surat penugasan orang tua atau wali. Yang terakhir ada jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu atau dari penyandang disabilitas namun dengan syarat dan ketentuan tertentu. Oke, selanjutnya yaitu orientasi. Orientasi merupakan kegiatan yang ditujukan untuk mengenalkan peserta didik baru terhadap lingkungan fisik, sosial, maupun akademik manajemen lembaga pendidikan di mana mereka akan belajar. Nah, orientasi ini biasa kita sebut sebagai MOS atau MPLS. Jadi, peserta didik baru tersebut akan dikenalkan dengan lingkungan sekolah mereka, baik ruang-ruang yang ada di sekolah tersebut ataupun dikenalkan dengan guru yang akan mengajar mereka dan staf-staf yang ada di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu penempatan siswa. Pada penempatan siswa ada dua macam penempatan siswa. Yang pertama yaitu siswa pandai dengan siswa pandai, begitu juga sebaliknya siswa kurang pandai dengan kurang pandai menjadi satu kelas. Dan yang kedua yaitu siswa pandai dengan siswa kurang pandai menjadi satu kelas atau campur. Nah, sekolah bisa menyesuaikan mana yang sesuai dengan kondisi sekolah dan peserta didik yang ada. Selanjutnya yaitu ada tahapan pembinaan disiplin siswa. Ada 3 tahapan pembinaan disiplin siswa yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengambilan tindakan. Perencanaan yaitu membuat aturan atau prosedur atau yang biasa kita sebut sebagai tata tertib. Kemudian pelaksanaan yaitu menerapkan aturan atau tata tertib yang telah dibuat pada tahap perencanaan. Dan yang terakhir ada pengambilan tindakan. Pengambilan tindakan akan dilakukan jika ada masalah atau pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib yang telah dibuat pada perencanaan tadi. Selanjutnya yaitu pembinaan dan pengembangan peserta didik. Nah, pembinaan dan pengembangan peserta didik bisa dilakukan melalui organisasi siswa intrasekolah yang biasa kita sebut sebagai OSIS. Nah, tujuan dan fungsi dari OSIS sendiri yaitu tujuan OSIS untuk membentuk sikap kepemimpinan siswa, meningkatkan rasa tanggung jawab siswa, serta mengembangkan potensi siswa secara menyeluruh. Sedangkan untuk fungsi dari OSIS sendiri yaitu untuk menjadi wadah bagi siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut untuk mengaktualisasikan ide-ide atau gagasan mereka demi kemajuan sekolah mereka. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler mencari bakat dan minat peserta didik. Fungsi kegiatan ekstrakurikuler adalah yang pertama untuk pengembangan, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan kreativitas murid sesuai dengan potensi bakat dan minat mereka. Yang kedua, sosial, yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, rekreatif, yaitu untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan, dan menyenangkan bagi murid yang menunjang proses pertengahan. Yang keempat, persiapan karir, untuk mengembangkan kesiapan karir murid. Pencatatan pelaporan dimulai sejak peserta didik diterima sampai dengan meninggalkan sekolah. Tujuan pencatatan adalah untuk melihat kondisi peserta didik agar lembaga mampu melakukan bimbingan yang optimal pada peserta didik. Kedua yaitu pelaporan dilakukan sebagai tanggung jawab lembaga dalam perkembangan peserta didik di sebuah lembaga. Yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik. Evaluasi hasil belajar peserta didik berarti kegiatan menilai proses dan hasil belajar peserta didik dengan tujuan yang pertama mengumpulkan data-data yang membuktikan taraf kemajuan peserta didik dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, memungkinkan pendidik atau guru menilai aktivitas atau pengalaman yang didapat. Yang ketiga, menilai metode mengajar yang digunakan. Selanjutnya yaitu mutasi peserta didik. Mutasi peserta didik adalah proses perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah yang lain atau perpindahan peserta didik yang berada dalam sekolah. Oleh karena itu, ada 2 jenis mutasi. Yang pertama itu mutasi ekstern dan mutasi intern. Yang pertama, mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Yang kedua, mutasi intern adalah
Perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah dalam hal ini adalah kenaikan kelas. Selanjutnya yaitu kelulusan dan alumni. Kelulusan merupakan pernyataan dari lembaga pendidikan sekolah tentang telah diselesaikannya suatu program pendidikan ijazah atau surat tanda tamat belajar STTB disertai dengan surat keterangan hasil ujian akhir. Hubungan antara sekolah dan para alumni dapat dipelihara lewat pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh para alumni yang tergabung dalam IKA, Ikatan Alumni. Keberadaan alumni ini bermanfaat bagi sekolah sebagai salah satu sosial kapital dalam pengembangan dan kemajuan sekolah.